Hujan turun deras malam itu. Langit seperti memuntahkan seluruh amarahnya ke bumi. Petir sesekali menyambar, menerangi jalanan berlumpur di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota. Di tengah gelap dan dinginnya malam, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah joglo besar yang tampak sudah berumur puluhan tahun. Catnya pudar, gentengnya berlumut, dan beberapa bagian dindingnya mulai retak, seolah rumah itu menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Di dalam mobil, duduk sepasang suami istri muda, Arman dan Sinta. Mereka baru saja menikah 2 bulan yang lalu. Karena kondisi ekonomi yang belum stabil, Sinta mengajak Arman untuk sementara tinggal di rumah orang tuanya, rumah mertua Arman, sampai mereka cukup mampu membeli rumah sendiri. Arman awalnya ragu. Ia tahu, hubungan antara menantu dan mertua tak selalu mudah. Tapi Sinta meyakinkannya kalau orang tuanya baik dan tak akan merepotkan. Dengan perasaan campur aduk antara canggung dan lega, Arman akhirnya setuju. Namun begitu mobil mereka berhenti di halaman rumah itu, entah kenapa, bulu kuduknya langsung berdiri. Halaman rumah itu luas, tapi sunyi. Pohon-pohon tua tumbuh di sekelilingnya, membuat suasananya terasa lembab dan berat. Lampu teras menyala redup kekuningan, berayun pelan tertiup angin. Dari balik tirai jendela, Arman sempat melihat bayangan seseorang mengintip, padahal Sinta bilang orang tuanya baru akan pulang dari pengajian setengah jam lagi. Begitu mereka masuk ke dalam, aroma aneh langsung menyeruak, campuran antara kayu lembab, minyak gosok, dan wangi dupa yang entah dari mana asalnya. Rumah itu dipenuhi foto-foto lama keluarga Sinta, semua tertata rapi di dinding ruang tamu. Namun yang membuat Arman tidak nyaman adalah satu foto besar di ruang tengah. Foto pernikahan kedua orang tua Sinta. Matanya seolah mengikuti kemanapun Arman melangkah. Dulu rumah ini pernah kosong lama, ujar Sinta sambil tersenyum, seakan ingin menenangkan suaminya yang tampak tegang. Setelah nenek meninggal, Mama nggak mau jual rumah ini, katanya. Terlalu banyak kenangan. Arman hanya mengangguk, mencoba menyingkirkan perasaan tak enak yang menempel di dadanya. Tapi setiap kali angin malam berhembus melalui celah jendela, ia merasa ada suara lirih yang berbisik pelan di telinganya. Seperti seseorang yang memanggil namanya dari jauh. Malam pertama mereka di rumah itu berjalan aneh. Saat semua sudah tertidur, Arman terbangun karena mendengar suara langkah kaki berat di lorong. Awalnya ia pikir itu ayah mertua yang baru pulang. Namun ketika ia membuka pintu kamar, lorong itu kosong. Hanya lampu minyak yang bergoyang. Dan di ujungnya, ada sosok samar berdiri di depan kamar yang dulu katanya milik nenek Sinta. Arman terpaku. Sosok di ujung lorong itu berdiri tanpa bergerak, samar dalam cahaya redup lampu minyak. Rambutnya panjang menjuntai menutupi sebagian wajah. Gaunnya lusuh berwarna putih kekuningan, seperti kain yang telah lama tergantung di udara lembab. Ia ingin memanggil Sinta, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Beberapa detik kemudian, sosok itu hilang begitu saja, seolah menguap bersama angin malam. Arman menutup pintu perlahan, mencoba menenangkan diri. Ia berbaring kembali di samping istrinya yang tidur pulas, tapi matanya tetap terbuka lebar hingga fajar. Keesokan paginya, rumah itu terasa berbeda. Sinar matahari yang masuk lewat celah jendela tak sepenuhnya menghapus suasana muram. Di meja makan, ibu mertua Arman, Bu Ratmi, sudah menyiapkan sarapan. Perempuan itu ramah, tapi tatapannya tajam, seperti bisa menembus isi hati seseorang. Tidurnya nyenyak, men, tanya Bu Ratmi sambil tersenyum kecil. Arman menelan ludah. Iya, Bu, lumayan. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, dari ruang belakang terdengar bunyi benda jatuh keras. Seperti kendi pecah, Sinta buru-buru bangkit untuk memeriksa. Tapi Bu Ratmi justru menatap Arman sebentar lalu berkata pelan. Kalau dengar suara dari dapur lama itu, jangan langsung dilihat, nak. Biasanya cuma angin lewat. Nada suaranya datar, tapi Arman bisa merasakan sesuatu di balik kata-kata itu. Seolah ada hal yang memang tidak boleh dilihat. Ia ingin bertanya, tapi Sinta sudah kembali sambil berkata bahwa tidak ada apa-apa di sana, hanya piring jatuh. Hari-hari berikutnya berjalan janggal. Malam selalu datang lebih cepat di rumah itu, seakan waktu di dalamnya berjalan berbeda. Setiap pukul 11,
Suara langkah kaki selalu terdengar di lorong panjang menuju kamar nenek. Kadang seperti berjalan lambat, kadang seperti menyeret sesuatu. Arman sempat memasang kamera ponsel secara diam-diam di luar kamar. Tapi anehnya, setiap pagi rekaman itu selalu hilang. Suatu sore, Arman memutuskan membersihkan gudang di belakang rumah. Di sana ia menemukan beberapa kotak kayu tua yang dilapisi debu tebal. Salah satu kotak terbuka sedikit, dan di dalamnya ia melihat kain kafan yang sudah menguning serta sebuah kalung berbandul batu merah tua. Saat tangannya hampir menyentuh benda itu, udara di sekitarnya mendadak dingin. Angin berhenti, dan terdengar bisikan lirih. Suara perempuan tua bergetar. "Jangan disentuh, itu milikku." Arman terlonjak mundur, menabrak tumpukan kayu. Ia menatap sekitar, tapi tidak ada siapapun. Ia buru-buru menutup kotak itu, lalu berlari keluar dengan napas tersengal. Tapi anehnya, ketika sampai di halaman belakang, ia melihat Bu Ratmi sedang menatap dari teras, seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Gudang itu memang tidak untuk dibersihkan, Nak," katanya pelan. "Biar kotor, biar gelap, tapi jangan diganggu. Ada yang masih menunggu di sana." Malam itu, Arman tidak bisa tidur lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah perempuan tua berkeriput muncul dalam bayangannya. Matanya kosong, tapi bibirnya terus berbisik sesuatu yang tak ia mengerti. Saat ia bangun untuk mengambil air, ia melihat pintu kamar nenek Sinta terbuka sedikit. Dari dalam, keluar bau bunga melati yang kuat, bercampur dengan aroma dupa. Lampu di lorong berkedip pelan, dan di balik celah pintu itu, ada bayangan seseorang duduk menghadap cermin. Rambutnya panjang, tubuhnya membungkuk, seperti sedang menyisir rambut dengan gerakan lambat. Arman terpaku di tempat. Ia tahu kamar itu seharusnya dikunci. Sinta pernah bilang, kamar itu tidak pernah dibuka sejak nenek meninggal. Tapi kini, pintunya terbuka lebar. Ketika Arman mendekat, suara dari dalam terdengar jelas, suara seretan sisir yang menyentuh rambut. Dan di antara bunyi itu, ada suara lain yang lebih halus, seperti seseorang menirukan namanya dengan nada gemetar. "Arman." Tubuhnya langsung merinding. Ia mundur pelan, menahan napas. Tapi sebelum ia sempat berpaling, sosok perempuan di dalam kamar itu menoleh perlahan ke arahnya. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Sudah mirip. Ya, seperti dulu. Arman terjatuh ke lantai, panik. Ia berlari kembali ke kamar dan membangunkan Sinta. Namun saat ia menceritakan semuanya, istrinya justru pucat. "Mas, jangan pernah bilang itu lagi di depan Mama. Nenek dulu meninggal di kamar itu, waktu sedang menyisir rambut. Dan kata orang, ia belum tenang, karena sesuatu yang belum dikembalikan." Arman terdiam. Dalam hatinya ia tahu, benda yang dimaksud mungkin kalung batu merah di gudang tadi. Tapi jika benar begitu, kenapa kalung itu masih disimpan? Dan kenapa keluarga Sinta seolah menutupi sesuatu tentang kematian neneknya? Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Suara tangisan, pintu terbuka sendiri, dan bayangan perempuan tua sering muncul di kaca jendela saat dini hari. Bahkan Bu Ratmi mulai bersikap aneh, kadang berbicara sendiri di dapur tengah malam, memanggil nama seseorang dengan nada lembut. Arman sempat mengintip dari sela pintu, dan melihat ibu mertuanya sedang menaburkan bunga di lantai sambil berbisik. "Tenanglah, Bu, sebentar lagi akan kembali seperti dulu." Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk bagi Arman. Ia mulai kehilangan arah waktu. Kadang siang terasa seperti sore, dan malam terasa tak pernah berakhir. Ada sesuatu di rumah itu yang membuat pikirannya kabur, seolah dinding-dindingnya menyimpan napas, mengawasi dari balik celah. Sinta masih mencoba bersikap biasa, tapi Arman tahu, istrinya juga mulai terganggu. Wajahnya pucat, sering melamun. Setiap malam, ia mengigau memanggil nama seseorang. "Eyang, jangan bawa dia." Suatu malam, ketika hujan deras turun lagi, Arman mendengar suara tangisan dari ruang belakang. Awalnya ia mengira itu suara Sinta, tapi ketika menoleh, istrinya masih tertidur di sampingnya. Tangisan itu datang dari arah kamar nenek, kamar yang seharusnya terkunci. Dengan langkah pelan dan hati-hati, Arman mendekat. Lampu lorong berkedip pelan,
menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Ketika ia tiba di depan kamar itu, suara tangisan berubah menjadi gumaman lirih. Ia menempelkan telinganya ke daun pintu, dan terdengar suara perempuan tua berkata, "Dia sudah di sini lagi. Tapi kenapa bukan dia yang lama?" Arman menahan napas. Perlahan, ia memutar gagang pintu. Dan kali ini, pintunya tidak terkunci. Bau melati langsung menyergap begitu ia mendorong pintu terbuka. Di dalam, kamar itu dipenuhi benda-benda lama, cermin besar berbingkai kayu, ranjang besi tua, dan lemari penuh kain kebaya. Tapi yang paling menonjol adalah kursi goyang di sudut ruangan, yang sedang bergerak pelan, seolah ada seseorang duduk di atasnya. Arman menatap dengan tubuh gemetar. Di kursi itu, samar-samar terlihat bayangan seorang perempuan tua berambut panjang. Tubuhnya kurus, wajahnya tertutup bayangan rambut. Ia menggoyangkan kursi perlahan sambil memeluk sesuatu di dadanya. Ketika Arman mencoba melihat lebih jelas, sosok itu tiba-tiba berhenti. Kepala perempuan itu menoleh cepat, dan dari sela rambutnya, tampak mata kosong yang langsung menatap lurus ke arah Arman. "Sudah kubilang, jangan ganggu barangku." Arman terhuyung mundur dan menutup pintu keras-keras. Saat ia berlari ke kamar, napasnya tersengal. Tapi begitu ia masuk, Sinta justru sedang duduk di tepi ranjang, memegang kalung batu merah yang sama dari gudang kemarin. "Mas, ini punya siapa sih?" tanyanya pelan. Wajahnya bingung. Arman terdiam. Tapi sebelum ia sempat menjawab, kalung itu bergetar di tangan Sinta. Lalu talinya putus. Batu merahnya jatuh ke lantai dan pecah sedikit di ujungnya. Dari dalam batu itu, tercium aroma wangi melati semakin kuat, lalu tiba-tiba lampu padam. Kegelapan menyelimuti kamar. Dalam gelap itu, terdengar bisikan lirih di telinga Arman. Begitu dekat sampai terasa hangat hembusannya. Sekarang, sudah terbuka jalannya. Lampu kembali menyala. Tapi kini kamar itu tidak sama lagi. Di dinding, bayangan-bayangan bergerak sendiri. Cermin di meja rias berembun. Dan di permukaannya muncul jejak tangan kurus dengan kuku panjang. Sinta menjerit histeris. Arman segera menarik tangannya keluar dari kamar, berlari ke ruang tamu. Tapi begitu sampai, ia melihat Bu Ratmi berdiri di depan pintu rumah dengan dupa menyala di tangan. Wajahnya datar, matanya kosong. "Sudah terlambat, Nak Arman," katanya pelan. "Kalian sudah membuka pintu yang seharusnya tertutup." Arman kebingungan. Apa maksud ibu? Siapa perempuan itu di kamar? Bu Ratmi menatapnya lama, lalu menunduk, seperti sedang berjuang menahan air mata. "Itu ibu saya, eyangnya Sinta. Waktu muda, beliau punya anak laki-laki, kembar 2. Salah satunya meninggal kecil, satunya hilang. Sejak saat itu, eyang tidak pernah berhenti memanggil nama anak yang hilang itu, sampai meninggal dunia." Ia menghela napas berat, dan anehnya, setiap menantu laki-laki yang datang ke rumah ini, selalu mirip dengan wajah anaknya yang hilang dulu. Arman membeku. Kata-kata itu seperti membelah pikirannya. Ia teringat bagaimana Bu Ratmi menatapnya dengan tatapan aneh sejak awal. Bagaimana kamar nenek selalu terkunci. Dan bagaimana sosok itu memanggil namanya malam-malam. "Jadi maksud ibu, dia pikir aku." Bu Ratmi mengangguk pelan. "Dia pikir kamu anaknya yang kembali." Sinta menatap ibunya dengan wajah ketakutan. "Tapi kenapa sekarang, Bu? Kenapa baru muncul lagi?" Bu Ratmi tidak menjawab langsung. Ia menunduk, menggenggam dupa yang mulai padam, lalu berbisik pelan, "Karena kalian sudah menyentuh barang yang dia titipkan. Kalung itu milik anaknya, dulu. Sebelum hilang, kalung itu yang terakhir dipakai bocah itu." Suasana membeku. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang lewat jendela, membuat tirai melambai keras. Lampu gantung di ruang tamu berayun liar, mengeluarkan bunyi berdecit. Dan dari arah lorong kamar, suara langkah kaki berat kembali terdengar, perlahan. Pasti, mendekat ke arah mereka. Tok, tok, tok. Semakin dekat, dan semakin jelas terdengar bunyi sesuatu menyeret di lantai kayu. Sinta memeluk suaminya, tubuhnya gemetar. Bu Ratmi berdiri di depan mereka, memegang dupa yang tinggal separuh. Bibirnya berkomat kamit membaca doa. Tapi langkah kaki itu terus datang, berhenti tepat di depan ruang tamu.
Lalu dari balik kegelapan lorong, muncul sosok itu lagi. Perempuan tua bergaun putih kusam. Wajahnya separuh tertutup rambut. Namun kali ini ia tidak menunduk. Ia berjalan perlahan, menatap lurus pada Arman dengan mata penuh air. Anakku, kau pulang juga. Arman tak mampu bergerak, entah mengapa. Dadanya sesak, seperti ada perasaan asing yang tumbuh tiba-tiba, campuran takut dan iba. Tapi di saat yang sama, udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin. Napas mereka beruap, dan dari lantai di bawah kaki perempuan tua itu, muncul noda merah pekat yang perlahan menyebar, seperti darah yang merembes dari tanah. Bu Ratmi segera menunduk, suaranya bergetar. Ibu, bukan itu anakmu. Ibu sudah mati, lepaskan mereka. Namun sosok itu menatapnya tajam. Kau yang menyembunyikannya dariku dulu. Sekarang aku ambil kembali. Tiba-tiba seluruh lampu padam lagi. Rumah itu berguncang pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Dinding bergetar, jendela berderak, dan dari setiap sudut ruangan terdengar suara tangisan anak kecil, memanggil-manggil. Ibu, ibu, aku di sini. Sinta menjerit. Arman memeluknya erat, tapi dari arah belakang, ada sesuatu yang menarik pergelangan tangan Arman dengan kuat, tangan dingin, kurus, dan keras mencengkeram. Menyeretnya ke arah lorong gelap. Arman menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam suara petir yang menyambar di luar. Tubuhnya terseret masuk ke lorong gelap, sementara Sinta dan Bu Ratmi hanya bisa memanggil-manggil namanya di antara suara isak dan doa. Tangannya mencoba menahan dinding, tapi lantai kayu terasa licin dan dingin, seperti diselimuti sesuatu yang basah. Saat akhirnya genggaman itu melepaskan, Arman terjatuh di depan pintu kamar nenek. Pintu itu kini terbuka lebar, dan di dalamnya, ia melihat dunia lain. Ruangan itu tidak lagi tampak seperti kamar biasa. Cahaya redup kekuningan berasal dari ratusan lilin kecil yang menyala di sekeliling ruangan. Di tengahnya, ada ranjang besi tua, dan di atasnya, terbaring tubuh anak kecil berusia sekitar 7 tahun, pucat dan kaku, seperti boneka yang telah lama ditinggalkan. Arman berdiri dengan gemetar, di samping ranjang. Perempuan tua itu duduk, menyisir rambut anak itu dengan lembut sambil bernyanyi pelan lagu Jawa kuno yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Bocahku ayu, wis bali. Ya, ojo lunga maneh. Ia berhenti menyisir, lalu menatap Arman. Wajahnya kini jelas, kulitnya pucat kehijauan, matanya cekung, dan di sudut bibirnya mengalir darah kering. Namun dari sorot matanya, Arman bisa melihat kesedihan yang dalam, bukan kemarahan. Kenapa kau tinggalkan aku, nak? Suaranya lirih, tapi menusuk. Waktu itu hujan, kau jatuh di sumur belakang, tapi mereka bilang kau hilang. Mereka kubur aku dengan penyesalan ini. Arman tertegun. Sumur belakang. Ia teringat sumur tua di halaman, yang ditutup papan kayu dan selalu dilarang disentuh oleh Bu Ratmi. Seketika, potongan-potongan bayangan berkelebat di pikirannya. Kilasan seorang bocah kecil berlari di tengah hujan, terpeleset di dekat sumur. Lalu suara jeritan perempuan yang menggema. Jantung Arman berdetak cepat. Ia mulai sadar, semua yang terjadi bukan sekadar gangguan roh, tapi panggilan dari masa lalu. Ibu, katanya tanpa sadar. Suaranya serak. Sosok itu tersenyum lemah, meneteskan air mata. Akhirnya kau panggil aku lagi. Tiba-tiba, pintu kamar dibuka paksa dari luar. Bu Ratmi dan Sinta masuk dengan wajah panik. Dupa di tangan Bu Ratmi masih menyala. Asapnya menebar ke seluruh ruangan. Ia berteriak, "Ibu, biarkan dia pergi. Itu bukan anakmu." Sosok perempuan tua itu menatap putrinya tajam. "Kau bohong padaku. Kau kubur anakku di sumur itu, supaya aku nggak tahu." Sinta menutup mulutnya ketakutan. Bu Ratmi menangis, berlutut di lantai. "Aku nggak punya pilihan, Bu. Waktu itu hujan besar. Anak itu jatuh sendiri. Aku takut bilang ke ibu. Aku takut ibu nggak kuat nerimanya." Udara mendadak bergetar. Lilin-lilin padam satu persatu. Arman merasakan angin berhembus keras dari bawah lantai, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Suara tangisan anak kecil kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti berasal dari bawah mereka. Perempuan tua itu berdiri perlahan. "Kalau begitu,
Aku akan mengambilnya sendiri. Lantai kamar mulai retak. Dari celahnya, muncul tangan-tangan kecil berwarna pucat, meraih ke atas, seperti berusaha keluar dari dalam bumi. Arman mundur ketakutan, menarik Sinta ke belakang. Tapi sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, sosok perempuan tua itu menatap Arman sekali lagi. Matanya penuh air. Kalau kau bukan anakku, kenapa wajahmu sama persis? Cahaya terang tiba-tiba memancar dari cermin besar di sudut kamar. Di permukaannya, Arman melihat bayangan, bukan dirinya, melainkan bocah laki-laki kecil yang tersenyum dan memegang kalung batu merah yang utuh. Bocah itu berbisik pelan, "Terima kasih, Mas." Semua berhenti. Suara tangisan lenyap. Angin berhenti. Lilin-lilin padam sepenuhnya. Tubuh perempuan tua itu pelan-pelan memudar, lalu hilang dalam kepulan asap dupa yang tersisa. Yang tertinggal hanyalah kalung batu merah yang kini bersinar lembut di lantai. Sinta memeluk Arman erat. Bu Ratmi terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara. Hujan di luar perlahan reda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Tapi bagi Arman, keheningan malam itu terasa ganjil, bukan karena tenang, tapi karena rumah itu seperti baru saja menghembuskan napas terakhirnya. Keesokan paginya, mereka menemukan papan kayu penutup sumur di belakang rumah terbuka sedikit. Di bawahnya, tampak bekas tulang-tulang kecil yang sebagian tertimbun tanah lembab. Bu Ratmi pingsan seketika. Polisi datang, tapi yang mereka temukan hanyalah sisa-sisa tulang yang terlalu tua untuk diidentifikasi. Sejak hari itu, Arman dan Sinta meninggalkan rumah itu. Mereka tak pernah kembali lagi, dan rumah joglo tua itu dibiarkan kosong. Namun warga sekitar kadang masih melihat lampu redup menyala sendiri di malam Jumat Kliwon. Kadang terdengar suara kursi goyang berderit pelan dari dalam rumah. Dan bila angin lewat dari arah sumur tua di belakang rumah itu, tercium wangi melati samar, bersama bisikan lirih seorang perempuan tua. "Anakku, sudah pulang."